apakah akan sampai di situ? Jadi apakah setelah banting meja akan sampai di situ? Apakah setelah melempar mic akan sampai di situ? Kan tidak. Masyarakat butuh tindakan selanjutnya gitu. Tapi bagaimana kau mencari solusi dan kau menjawab apa yang menjadi harapan masyarakat selama ini? Ini cuma dari bagaimana ini? Mau. Kalau model kayak begini katakan DPR ini barang-barang cepat lantai. Sudah. Boleh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Kembali lagi dengan beta Sabri Leorima di Carita Parkas Toba Sudar Samua. Pada kesempatan ini beta ingin membahas satu topik yang lagi viral di sosial media. Sebuah video yang menggambarkan salah satu sosok anggota DPR Maluku Tengah yang hendak membanting meja sidang pada saat rapat, dan dia menjadi orang yang paling banyak dibahas sekarang sampai videonya itu kemudian viral gitu di Maluku, khususnya di orang-orang yang memegang sosial media. Nah, sosok orang ini yang sedang viral ini dia bernama M. Sukri Wailisa selaku ketua fraksi 2 dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Kenapa beta tertarik untuk membahas Bang Sukri ini? Karena memang pertama dia adalah representasi legislator yang sesungguhnya itu menurut masyarakat. Karena dengan aksi dia di video itu membuat masyarakat seolah-olah mengagungkan Bang Sukri ini. Masyarakat kemudian berwacana, berkomentar di sosial media yang berkembang bahwa anggota DPR itu harus seperti ini, harus mampu mendobrak kekuasaan yang menindas, harus mampu menjadi representasi masyarakat untuk menyambung aspirasi masyarakat yang belum tersampaikan. Nah, ini kemudian yang membuat kita tertarik untuk membicarakan dia, karena memang video itu adalah video yang menggambarkan ekspresi Sukri dengan reaksi banting meja dan lempar mic-nya terhadap Bupati Maluku Tengah dan para eksekutif di sana, yang kemudian dalam situasi pandemik ini banyak sekali, sesuai dalam video dia mengatakan bahwa daerah ini, dalam arti daerah Maluku Tengah, tidak diperhatikan. Artinya masyarakatnya tidak diperhatikan oleh bupati dan para eksekutif di Maluku Tengah. Namun, apakah akan sampai di situ? Jadi apakah setelah banting meja akan sampai di situ? Apakah setelah melempar mic akan sampai di situ? Kan tidak. Masyarakat butuh tindakan selanjutnya gitu. Jadi apa yang nanti akan dilakukan oleh Bang Sukri setelah membanting meja dan melempar mic di forum rapat itu? Karena kemudian dalam situasi sekarang itu banyak orang butuh bantuan logistik dan sebagainya. Banyak orang butuh kenyamanan, banyak orang butuh berita-berita yang tidak hoax dan membuat kepanikan dorang. Banyak sekali yang masyarakat butuhkan, apalagi di Maluku Tengah. Itu ada problem-problem mendasar yang memang banyak terjadi, tapi kemudian belum terjamak oleh pejabat-pejabat di sana untuk kemudian menyelesaikan persoalan itu. Maksud kita jangan sampai video ini membuat katong
seolah-olah mengagungkan, tapi kemudian katong tidak menagih lagi apa yang akan dilakukan selanjutnya. Atau jangan-jangan ini adalah gertakan per katong. Ini adalah, jangan sampai ini adalah satu skenario baru juga untuk kemudian masyarakat tidak mengkonotasikan DPR itu sebagai orang yang lupa janji setelah pilkada dan sebagainya, orang yang tidak mampu melakukan apa-apa untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai ada pikiran-pikiran seperti itu loh. Karena memang kalau orang yang pernah berkecimpung di satu organisasi, entah itu organisasi apapun, pasti melakukan hal-hal yang Bang Sukri lakukan. Beta pikir lempar banting meja itu hal-hal yang sudah banyak orang rasakan bila dia sudah berkecimpung di satu organisasi, apalagi organisasi mahasiswa yang yang besar ya, kayak ya banyak lah. Itu forum-forum rapat itu ya itu sudah hal biasa. Bahkan di parlementer itu juga memang hal-hal itu ada hal-hal yang sudah lama, tidak terlalu baru gitu, tidak terlalu milenial gitu. Itu memang hal-hal lama. Tapi kemudian karena memang baru terjadi di Maluku, sehingga orang memuji Bang Sukri ini. Tapi jangan sampai pujian kita menghilangkan pikiran kritis kita untuk kemudian mempertanyakan nanti apa yang selanjutnya dilakukan oleh Bang Sukri dan kawan-kawan. Kemarin ini salah satu contoh, beta punya teman dari Seram Utara itu meminta bantuan terhadap beta untuk kemudian tolong mengkampanyekan isu di Seram Utara. Jadi dia sengaja mengirim gambar, itu ada anak-anak yang sengaja membuat kampanye kecil-kecilan untuk kemudian jalan akses mereka untuk sekolah itu tolong diperbaiki oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Karena memang di sana bila musim hujan itu sangat berpotensi untuk menghambat aktivitas sekolah mereka. Belum lagi hasil kebun para petani di sana itu akan terhambat bila itu musim hujan. Karena sejak sudah berapa puluh tahun dia sempat bilang daerahnya itu masih jalannya masih belum aspal, jadi akan terjadi problem bila musim hujan. Nah, beta pikir ada problem-problem besar di Maluku yang tidak terekspos, khususnya di Maluku Tengah yang tidak terekspos, entah itu persoalan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sebagainya. Nah, ini kemudian harus katong tagih dari akhir dari banting meja dan lempar mic itu. Jangan sampai itu kayak tadi kita bilang kan, jangan sampai itu adalah sebuah skenario untuk membalikkan muka DPR di mata masyarakat, bahwa DPR itu tidak semua orang yang seperti ini, pasti ada orang yang seperti Bang Sukri dan kawan-kawan. Oke, katong akui itu. Katong juga akui Bang Sukri sudah menunjukkan semangat dan powernya untuk kemudian memperjuangkan aspirasi rakyat dalam situasi yang semua orang rasakan ini. Tapi lagi-lagi katong ingin menanyakan aja, apa sih selanjutnya setelah banting meja dan banting kursi? Apakah akan stop atau akan berlanjut? Nah, beta pikir itu. Jadi ada banyak problem di Maluku yang belum terselesaikan. Kemudian dalam situasi sekarang juga ada banyak problem, entah itu BLT yang tidak maksimal berjalannya, dan beberapa persoalan-persoalan lain yang harus katong pikirkan dan katong bahas lagi secara kritis. Jangan terpaku pada satu sosok yang kemudian viral, terus katong memuja-muja dia, tapi kemudian katong lupa bahwa apa yang nanti akan katong dapatkan dari banting meja dan lempar mic itu. Oke, kira-kira seperti itu. Ini cuman wacana, cuman opini. Katong mari diskusi, bukan menghujat dan sebagainya, apalagi membenci dan menebar kebencian. Mari katong diskusi untuk memperkuat hasanah ilmu katong, hasanah kritis katong, untuk kemudian membangun satu peradaban umat manusia
yang lebih baik lagi ke depan. Dari beta, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati.